Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kece Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Q&A tanggal 31 dan 1 September 31 Agustus dan 1 September. Kali ini saya akan bahas pertanyaan pertama dari Nabila, kelas 10. Dia menanyakan tentang penyusutan. Nah, soalnya seperti ini. Soalnya untuk cerita itu nilai jual sebuah mobil baru adalah 400 juta. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 8% per tahun, berapa nilai jual mobil setelah 5 tahun? Nah, berarti dapat kita tulis terlebih dahulu, misalkan harga mula-mula adalah MO 400 juta rupiah. Kemudian mengalami penyusutan setiap tahunnya, misalkan P 8%, berarti ini kalau dalam bilangan desimal adalah 0,08. Mengalami penyusutan selama 5 tahun, N-nya 5 tahun. Nah, berapakah harga setelah 5 tahun? Nah, berarti MN, yang kita cari adalah MN. MN sama dengan, rumusnya adalah MO dikalikan dengan 1 dikurang penyusutannya dipangkatkan dengan tahunnya N. Nah, sehingga hasilnya adalah 400 juta kita kalikan dengan 1 dikurang 0,08 penyusutannya, dan N-nya adalah 5. Sehingga hasilnya 400 juta kita kalikan dengan 0,92 pangkat 5. Nah, ini tinggal diselesaikan saja. 400 juta kalau dikalikan 0,92 itu 0,92 nya dipangkatkan dulu, yaitu 0,92 dipangkatkan 5, hasilnya adalah 0,66 misalnya. 0,66 dikalikan 400, 0,66 400 juta 400 juta dikalikan 0,66 itu adalah 264 juta. Nah, jadi untuk harga 5 tahun kemudian adalah 264 juta rupiah karena mengalami penyusutan 0,08 per tahunnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal kedua dari Efsyah, ini kelas 10 juga. Dia menanyakan tentang pertidaksamaan untuk aljabar pecahan. Nah, soalnya seperti ini. X kuadrat min 7x plus 10 per x kuadrat min 4x min 21 kurang dari 0. Nah, dalam bentuk pertidaksamaan
pecahan untuk aljabar. Ini ada bentuk kuadrat, sehingga kita buat dia pemfaktorannya. X kuadrat min 7x plus 10 kita faktorkan dulu. Itu dapat x min 2 kalikan x min 2 per x min 7, itu buat yang bawahnya, buat pembilangnya atau penyebutnya, x kuadrat min 4x min 21 difaktorkan jadinya x min 7 dikali x plus 3. Jadi kalau dikalikan min 21 adalah min 7 kali 3 min 1. Kalau dijumlahkan hasilnya min 4, min 7 tambah 3 hasilnya min 4. Setelah difaktorkan baru kita buat nol fungsinya. Setiap nol fungsi itu seperti ini, x min 2 itu sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. X min 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 5. Kemudian x min 7 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 7. Dan x plus 3 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan negatif 3. Sisi. Nah, baru kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya yaitu berarti ada min 3, ada 2, ada 5, ada 7. Jadi diurutkan dari yang terendah. Min 3, min 2, 5, 7. Setelah mendapatkan titik-titik ini, nol fungsinya min 3, 2, 5, 7. Kemudian untuk bentuk pertidaksamaan pecahan seperti ini, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya itu punya faktor x min 7 dan x plus 3. Nah, di penyebutnya ini tidak boleh 0, sehingga buat x min 7 yang nol fungsinya 7, kita buat dia tidak sama dengan 0. Jadi benderanya ada tidak diutuh hitam. Nah, x plus 3 itu berarti min 3. Nah, ini kita buat ruang, ini beneran ada ruangnya. Nah, sedangkan buat yang 2 dan 5 untuk pembilangnya, kita lihat pertidaksamanya di sini ada sama dengannya, berarti kita utuhkan hitamannya, bulatan hitamnya. Nah, setelah seperti ini baru kita uji coba untuk mendapatkan nilai positif dan negatif dari setiap ruang ini. Kalau kita uji coba dari yang termudah adalah di sini, antara min 3 dan 2 itu 0, ada 0. Kita coba masukkan di sini 0. Berarti kalau 0 dikurang 2 adalah min 2, 0 dikurang 5 adalah min 5. Kalau dikalikan jadinya positif. Kemudian kalau ini 0 berarti min 7, ini 0 berarti 3, 3 kali min 7 berarti negatif. Positif, tadi ini hasil positif dibagi negatif, jadinya negatif. Nah, di sini berarti negatif. Nah, biasanya kalau sudah mendapatkan satu tanda, yang lainnya dapat tinggal di selang-seling tandanya. Ini berarti plus, min, plus, min, plus. Nah, untuk lebih pastinya kita coba lagi, misalkan di ini di 3. Kita masukkan di ruang sini 3, 3 dikurang 2, 3 kurang 5, ini positif, ini negatif, berarti pembilangnya negatif. Kemudian kalau dimasukkan 3, 3 kurang 7, ini negatif, 3 tambah 3 ini positif. Jadi kalau positif kali negatif berarti negatif. Hasilnya negatif bagi negatif adalah positif. Nah, terbukti ini plus. Jadi tandanya sudah ada plus min plus min plus min. Nah, di sini pertidaksamanya adalah kurang dari. Maka kalau kurang dari diambil yang negatifnya ke arah negatif.
Nah, ke arah negatif berarti antara 3 dengan 2, antara 5 dengan 7. Min 3 dengan 2, 5 dengan 7. Nah, ini tinggal menyusun hasil penyelesaiannya. Menyusun hasil penyelesaiannya berarti dia, karena diantara berarti min 3 kurang dari X, ini tidak pakai sama dengan karena tadi sudah ditanda bulatannya ada ruangnya. Kemudian ini kurang dari sama dengan karena utuh bulatannya 2. Dan antara 5 dengan 7, 5-nya bulatannya utuh berarti kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Tidak ada ruangnya, atau ini ada ruangnya bulatannya. Jadi hasilnya adalah min 3 kurang dari X kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2, atau 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Itulah hasil penyelesaiannya. Oke, kita lanjut lagi. Ada satu soal lagi tentang bentuk pertidaksamaan pecahan. Kita coba lagi. Penanyanya sama, yaitu EFSA kelas 10. Pertanyaannya seperti ini. 2x min 5 per x kuadrat min 3x plus 2 kurang dari 0. Nah, sama seperti tadi, maka yang bentuknya kuadrat kita faktorkan. Dari x kuadrat min 3x plus 2 kita dapat faktorkan menjadi x min 1 x min 2 kurang dari sama dengan 0. Sehingga dari faktoran ini kita buat fungsi nolnya, berarti 2x min 5 sama dengan 0, berarti nilai x nya adalah 5 per 2. Kemudian yang bawah penyebutnya yaitu x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1, x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Setelah mendapatkan titik 0 fungsinya, kita buat garis bilangan. Nah, dia di sini ada 1, 2, dan 5 per 2. 5 per 2 ini 2,5, sehingga urutannya adalah 1, 2, 2,5 atau 5 per 2. Nah, dari titik 0 ini, kemudian kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah x min 1, x min 2, berarti yang titik 1 ini karena dia sebagai penyebut harus lebih dari 0. Tidak boleh 0, maka harus lebih dari 0, atau tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita buat lingkaran atau titik yang ada ruangnya. Kemudian kalau 2 kita lihat pertidaksamaannya pakai sama dengan, maka yang 2 ini pakai kita bulatkan utuh hitam. Nah, setelah seperti ini kita beri tanda plus minnya dengan uji coba. Bila kita uji coba di sebelah kiri dari angka 1 misalkan 0, kita masukkan kemari, berarti atasnya 2 kali 0, 0 dikurang 5 jadi min. Ini 0 kurang 1 min, 0 kurang 2 adalah min, min kali min plus. Nah, berarti penyebutnya min dibagi plus adalah min. Nah, ini biasanya berarti tinggal selang-seling, min plus min plus. Setelah mendapatkan tanda, baru kita lihat pertidaksamanya adalah kurang dari sama dengan, berarti mengarah ke negatif. Seperti ini. Oke, maka hasil penyelesaiannya adalah x kurang dari 1 karena tidak bulatannya tidak utuh. Kemudian atau 2 kurang dari sama dengan, ini ada utuh, x kurang dari 5 per 2. Nah,
seperti itu penyelesaiannya. Maka untuk soal ketiga ini dapat terselesaikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini pertanyaannya tentang bentuk akar. Yang sudah ada nilainya seperti ini. Akar 2 nilai rasionalnya adalah 1,4. Akar 3 nilai rasionalnya 1,7 dan akar 5 nilai rasionalnya adalah 2,2. Yang ditanyakan ada 3. Pertama adalah akar 200 ditambah akar 300 ditambah akar 500. Kemudian B, akar 8 ditambah akar 12 ditambah akar 20. Pertanyaan C, akar 30 per akar 60. Nah, penyelesaiannya adalah berapakah nilai ini? Kita buat bentuk akar yang ada dalam soal harus ada yang berhubungan dengan akar 2, akar 3, dan akar 5. Nah, bila kita lihat akar 200 itu adalah 100 kali 2, 300 adalah 3 kali 100, 500 adalah 5 kali 100. Oke. Nah, 100 sendiri adalah akar 100 itu 10. Bila dikeluarkan jadi 10 akar 2, ini 10 akar 3, dan ini 10 akar 5. Karena sama-sama memiliki 10, maka dapat didistributifkan 10 akar 2, akar 3, akar 5. Nah, berarti tinggal memasukkan nilai rasionalnya. Akar 2 adalah 1,4, akar 3 adalah 1,7, akar 5 adalah 2,2. Maka hasilnya tinggal 10 dikalikan dengan 1,4 ditambah 1,7 adalah 3,1. 3,1 tambah 2,2 adalah 5,3. Maka totalnya adalah 53. Oke, soal yang pertama yang A sudah. Kita lanjut yang B. Akar 8, akar 12, akar 20 sama dengan soal yang A. Berarti akar 8 ini dia bisa kita ubah menjadi 4 kali 2. 12 adalah 4 kali 3. 20 adalah 4 kali 5. Nah, akar 4 itu sendiri adalah akar 2. 2 akar 2 kalau dikeluarkan 2. 4 itu 2 akar 3, sisanya 2 akar 5. Sama-sama memiliki 2, duanya distributifkan. Ini jadinya akar 2 plus akar 3. Ini akar 5. Nah, berarti tinggal 2 kali nasionalnya 1,4, 1,7, 2,2. Jadi totalnya tinggal 2 dikalikan dengan 5,3. Dan hasilnya adalah 10,6. Oke, seperti itu. Selanjutnya yang C, ini bentuk pecahan. Yang atas adalah akar 30 dan yang bawah adalah akar 60, atau pembilangnya akar 30, penjemputnya akar 60. Nah, untuk mempermudah kita jadikan satu saja dalam bentuk satu akar, berarti tinggal 30 per 60 ini sama dengan 1 per
2. 1/2, akar 1/2 itu bisa ditulis sebenarnya adalah 1 per akar 2. Nah, akar 2 sendiri 1,4. Berarti 1 per 1,4. Kalau kita bentuk pecahan jadinya 10/14, diperkecil jadinya 5/7. Oke, seperti itu. Jadi untuk menyelesaikannya tinggal mengubah bentuk pecahan dari soal menjadi ada unsur dari yang diketahui, akar 2, akar 3, dan akar 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal nilai mutlak. Oke. Kemarin juga sudah saya jelaskan tentang nilai mutlak. Dan ini ada lagi soal nilai mutlak. Kita coba lagi. Nilai mutlak ini berarti ada di kelas 10. Nah, soal yang dipertanyakan adalah seperti ini. 2x min 1 mutlak, nilai mutlak, sama dengan x plus 4. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Ini ada berbagai cara, bisa dikuadratkan kedua-duanya atau bisa juga tanpa kuadrat atau linear. Saya coba dengan linear, jadi seperti ini. Untuk linear berarti tinggal 2x min 1. Nilai mutlak yang di sini bisa saja dia nilainya adalah positif pertama. Jadi mutlak ininya positif, hasilnya adalah positif. Berarti kalau seperti ini berarti tinggal 2x min x sama dengan 4 tambah 1. X sama dengan 5. Nah, rumus ini bisa digunakan apabila dia kedua-duanya nilai mutlak. Nah, atau 2x min 1 ini berubah menjadi min. Seperti ini. Berarti 2x min 1 sama dengan min x min 4, pindah posisi jadi plus, ini min 4 plus 1, jadinya 3x, yang ini min 3. Nah, hasilnya jadi x sama dengan min 1. Min 3 bagi 3 adalah min 1. Nah, penyelesaiannya seperti itu. Ini cara dengan linearnya. Kalau cara kuadratnya juga bisa, ya, nanti yang ini dikuadratkan dan yang ini juga kuadratkan. Nah, dan hasilnya pun akan sama, 5 dan min 1. Oke, itulah untuk persamaan nilai mutlak. Selanjutnya kita coba pertanyaan nilai mutlak juga untuk nilai mutlak untuk pertidaksamaan. Nah, soalnya seperti ini. X plus 1 nilai mutlak lebih dari 2x min 4. Yang ini mutlak, yang ini tidak. Oke. Saya akan gunakan rumus penyelesaian dengan cara linear, ya. Jadi nilai mutlak x plus 1 itu akan sama dengan x plus 1 jika x lebih dari min 1. Dan nilai x plus 1 akan menjadi min x plus 1, nah, jika x kurang dari min 1. Nah, selanjutnya kita cari jika x lebih dari min 1, maka kita masukkan nilainya ke persamaannya atau pertidaksamaannya, yaitu berarti x plus 1 lebih dari 2x min 4.
Di sini berarti tinggal X min 2X lebih dari min 4 dikurang 1. X dikurang 2X adalah min X lebih dari min 5. Jadi posisi ini min berarti harus dijadikan positif. Ini tanda berubah, ini pun tandanya berubah jadi 5. Nah, karena X lebih dari min 1 berarti X kurang dari 5. Garis bilangannya berarti kita susunnya seperti ini. Ini min 1, ini 5. Berarti dia di antara X lebih dari min 1 dan X kurang dari 5. Oke, itu penyelesaian buat X lebih dari min 1. Kemudian penyelesaian dari X kurang dari min 1 berarti X min, ya ini min X plus 1 lebih dari, jadi masukkan kemari 2X min 4. Nah ini kalau dikalikan satu-satu, min X min 1 lebih dari 2X min 4, maka hasilnya min X ini kemari jadi min 2X lebih dari min 4, ini pindah posisi jadi plus 1. Jadi hasilnya adalah min 3X lebih dari min 3. Karena ini posisinya negatif, maka harus dijadikan positif, tanda berubah. Kurang dari 3. Berarti X kurang dari 1. Nah, kalau kita buat garis bilangannya, berarti X-nya itu kurang dari 1, min 1, berarti ke sana kan. Kemudian X ini kurang dari 1, jadi ke sana. Jadi secara hasil berarti dia bisa ke kiri dari X kurang 1. Jadi kalau digabungkan jadinya hasilnya adalah ini min 1, kemudian ini ada lingkaran 5, ini kemari, seperti itu. Terus selanjutnya dia satunya ada di tengah, berarti sini 1, ini juga ke kiri, maka hasil penyelesaiannya adalah tinggal X kurang dari 5, karena dari 5 ini menuju ke kiri gitu. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang 5. Kita coba kalau kurang dari 5, misalkan 4 tambah 1 adalah 4 tambah 1 5, ya. Apakah lebih dari 2 kali 4 8 kurang 4 adalah 4, ya, terbukti. Kita coba misalkan lagi 0 tambah 1 adalah 1, lebih dari misal 2 kali 0 dikurang 4 adalah min 4, terbukti 1 lebih dari 4. Atau misal kita coba dari min 2 tambah 1 adalah min 1, lebih dari 2 kali min 2 min 4 dikurang 4 adalah min 8, terbukti min 1 lebih dari min 8. Jadi hasilnya adalah X kurang dari 5. Oke, pertanyaan nilai mutlak sudah, ini saya hapus. Kita lanjutkan ke pertanyaan Q&A berikutnya. Q&A berikutnya ini soalnya cukup lumayan sulit. Ini pertanyaan dari Leni kelas 12. Di sini adalah barisan, ya, jumlah perkalian barisan. Yang soalnya seperti ini. Nah, itu ada barisan yang bentuknya seperti itu. Nah, saya tulis kembali deh. 4 ini 3 kuadrat
plus 1, kemudian 3 pangkat 4 plus 1, selanjutnya 3 pangkat 6 plus 1, 3 pangkat 8 plus 1, 3 pangkat 16 plus 1, 3 pangkat 32 plus 1, 3 pangkat 64 plus 1, kemudian 3 pangkat 128 plus 1, kemudian 3 pangkat 216 plus 1, dan terakhir 3 512 plus 1. Nah, berapakah hasil perkalian barisan seperti ini? Oke. Sebenarnya 4 ini dapat kita tulis dalam bentuk 3 ditambah 1. Jadi kalau dilihat ini akan membentuk sebuah pola barisan, ya. Pola barisan gitu. Seandainya kita coba dulu jumlah perkalian, ya, jumlah suku perkaliannya. Misalkan J1 adalah jumlah pertama. Jumlah pertama itu kan berarti 4, itu asalnya dari 3 ditambah 1. Nah, ini bisa kita tulis 1 ditambah 3, ya. 1 tambah 3. Nah, ini sepertinya akan membentuk sebuah barisan geometri. Nah, suku pertamanya 1, ya, dan rasionya adalah 3 dibagi 1, 3. Nah, sehingga untuk jumlah geometri itu punya rumus, karena rasionya lebih dari 1, punya rumus A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, ini seperti ini. Nah, karena yang di sini ada dua bilangan, berarti kita tulisnya adalah S2. Nah, S2 ini berarti dia jumlahnya adalah 1, A-nya 1, R-nya adalah 3 pangkat 2, karena N-nya 2 dikurang 1 per 3 dikurang 1. Berarti hasilnya kita bentuknya adalah 3 pangkat 2 kurang 1 dibagi 2. Nah, ini pola dari jumlah pertama. Nah, selanjutnya kalau kita ambil pola jumlah kedua. Pola jumlah kedua itu berarti kan 4 dikali 3 kuadrat plus 1. 4 dikali 3 kuadrat plus 1. Atau kita tulis lagi berarti dalam bentuk 3 tambah 1 dikalikan 3 kuadrat plus 1. Ini akan menghasilkan pola barisan seperti ini. Ini saya urutkan dari terkecil. 3 kuadrat 3 pangkat 3. Jadi bentuknya itu sama seperti jumlah pertama yang membentuk sebuah barisan geometri. Nah, A-nya 1, rasionya 3. Nah, di sini yang diambil adalah S4 karena di sini ada 4 bilangan. Jadi S4. Rumusnya berarti sama 1 per 3, karena ini 4 berarti pangkatnya adalah 4. Kurang 1 per 3 kurang 1 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 1 per 2. Nah, inilah pola dari jumlah 1 dan jumlah 2. Nah, ibaratkan sampai suku terakhir adalah N, ya, maka dapat kita rumuskan jumlah suku Zn itu akan menghasilkan rumus, yaitu bila kita lihat J1 ini jadi S2, J2 jadi S4. Nanti kalau kita ambil lagi contoh dari J3, maka dia akan menjadi S8. Nah, jadi rumusnya adalah nanti Zn itu sama aja S2 pangkat N
Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 pangkat N. Jadi 3 berpangkat 2 pangkat N dikurang 1 per 2. Jadi untuk jumlah perkalian suku N semuanya kalau dikalikan adalah rumusnya ini. Jadi untuk barisan ini hingga 3 pangkat 512 plus 1 dapat kita jawab. Ini polanya hingga suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita tulis J10. J10 punya rumus berarti S 2 pangkat 10. Nah, berarti sama dengan 3 2 pangkat N nya berarti ini 2 pangkat 10 itu berarti 1024 dikurang 1 per 2. Nah, inilah hasilnya. Jadi jumlah perkaliannya kalau dikalikan pasti hasilnya sama dengan ini. 3 pangkat 1024 dikurang 1 per 2. Nah, itulah jawaban buat soal dari Leni kelas 12 tentang pola barisan. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini tentang eliminasi SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, ditanyakan oleh Lydia kelas 10. Nah, diketahui soalnya seperti ini. 2x plus 3y min z sama dengan 5, x plus y plus z sama dengan 9, kemudian x min 2y min z sama dengan min 7. Yang ditanyakan adalah berapa nilai x, berapa nilai y, berapa nilai z. Nah, untuk menyelesaikannya adalah dengan cara substitusi eliminasi. Oke. Sebenarnya bisa dengan matriks. Nah, saya pakai substitusi eliminasi. Ini kita sepakat ini persamaan 1, ini 2, dan ini 3. Nah, saya akan eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua dulu. 2x plus 3y min z sama dengan 5, x plus y plus z sama dengan 9. Ini saya akan eliminasi yang z-nya sehingga lebih mudah kita tambah. Jadi hasilnya 0. Ini jadi 3x plus 4y sama dengan 14. Nah, hasil ini kita buat menjadi persamaan bintang pertama misal. Nah, setelah mendapatkan bintang pertama, kita eliminasikan lagi persamaan 1 dengan persamaan 3 misal. Ini boleh kita pakai misalkan eliminasi persamaan 2 dan 3 boleh. Saya ambil persamaan 1 dan 3. 2x plus 3y dikurang z sama dengan 5. Sedangkan persamaan 3 adalah x dikurang 2y min z sama dengan min 7. Nah, karena ini sama tanda, kalau tadi berbeda tanda kita tambah supaya 0. Sedangkan kalau sama tanda kita kurangkan supaya 0. Hasilnya adalah x ini jadinya 5y sama dengan 5 dikurang min 7 adalah 12. Nah, kita sebut ini persamaan bintang 2. Nah, kemudian kita eliminasikan kembali persamaan bintang 1 dan bintang 2 supaya untuk menemukan salah satu variabel. Bintang satunya adalah 3x plus 4y sama dengan 14. Bintang 2-nya adalah x plus 5y sama dengan 12. Untuk mempermudah eliminasi, kita hilangkan dulu yang x-nya saja dulu.
karena ini tinggal kalikan 3, yang atas kalikan 1. 3x plus 4y sama dengan 14. Kemudian ini 3x plus 15y sama dengan 36. Nah, karena sama tanda kita kurangkan supaya hilang, sehingga tinggal 4 dikurang 15 adalah min 11y sama dengan 14 dikurang 36 adalah min 22. Min 22 kita bagi min 11, hasilnya adalah 2. Min bagiin plus. Oke. Y-nya sudah dapat, kemudian kita cari X-nya. Untuk mencari X, kita substitusikan saja nilai Y ke persamaan bintang 1 atau bintang 2. Saya ambil bintang 2 yang lebih mudah, misal X plus 5, Y-nya kita masukkan 2, sama dengan 12. Maka nilai X sama dengan 12, 5 kali 2 itu adalah 10, pindah posisi jadi dikurang 10. X-nya adalah 2. X2, Y2 sudah dapat, tinggal nilai Z. Untuk nilai Z-nya bisa kita pakai substitusikan X2 dan Y2 di persamaan 1, 2, dan 3. Kita coba di persamaan yang kedua, karena lebih mudah. X plus Y plus Z sama dengan 9. X-nya 2, Y-nya 2, berarti nilai Z-nya adalah tinggal 9 dikurang 4, karena 2 tambah 2 adalah 4. 9 kurang 4 adalah 5. Oke, kita dapat nilai X, Y, dan Z yaitu X2, Y2, Z-nya adalah 5. Oke, seperti itu soal dari Lydia tentang sistem pertidaksamaan 3 linear, 3 variabel. Oke, sepertinya sudah selesai untuk Q&A hari ini. Jangan lupa untuk bergabung di grup WA Maths Guru. Di sana bisa tanya jawab, maksimal 2 soal untuk per peserta, dan akhirnya nanti saya akan bahas atau dibuatkan reviewnya dalam bentuk video YouTube ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.